Kesempatan waktunya kepada Pak Mudi yang utama untuk berbagi pengalaman bagaimana tips dan trik ya, mengenai menghafal cepat, menghafal mudah, menghafal senang, menghafal khusyuk gitu. Nanti boleh disampaikan oleh Pak Mudi dan juga mungkin nanti Bang Besar ya, Bang Besar dari Depok misalnya, nah Bang Isan dari Depok, nanti dia juga akan memberikan atau berbagi pengalamannya selama sebulan di sini. Baik, yang pertama saya silakan waktunya kepada kamu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya diamanai untuk sharing. Kesempatan ini saya tidak akan sia-siakan. Yang pertama, untuk meminta doa kepada semuanya. Semoga Allah memberikan rezeki kepada saya untuk bisa menyelesaikan Quran 1 bulan ke depan. Itu penting karena doa para penghafal Quran itu dijabah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau berbagi menghafal, saya juga terheran sendiri. Kenapa saya ke setiap evaluasi itu bisa menyetorkan sejumlah halaman itu. Sampai saat ini masih terus mencari tahu apa penyebabnya. Tapi ada satu yang saya rasakan ketika masuk kuliah di Quran ini. Yang pertama, saya yang paling tua. Gitu. Kalau paling tua kalah sama anak muda, gengsi gitu. Itu yang menjadi motivasi. Yang kedua, memang mengejar ketertinggalan. Karena teman-teman itu tanggal 4 Agustus sudah masuk dan sudah mulai menghafal. Saya baru masuk di pertengahan Agustus. Ini tertinggal jauh. Terus yang paling penting yang saya rasakan ketika menghafal Quran itu menghitung waktu. Saya punya tanggung jawab karena sudah berkeluarga. Saya juga punya tanggung jawab karena sudah terikat dalam pekerjaan. Kemudian saya punya waktu cuma sampai akhir September. Jadi menghitung waktu ini apa pertanggungjawabannya? Sudah diberikan izin. Pertama yang mengizinkan yang penunjuk pekerjaan saya. Yang kedua yang mengizinkan anak-anak saya. Kemudian yang ketiga yang mengizinkan istri saya juga memberikan izin. Terus apa pertanggungjawaban saya ketika setelah diberikan izin itu saya tidak maksimalkan di sini. Jadi the power of KPP. Ya, gitu ya. Betul. Itu yang paling inti yang saya rasakan. Saya harus setor dalam satu hari maunya 1 juz. Maunya 1 juz setornya satu hari, tapi belum sampai. Tolong didoakan semuanya. Mudah-mudahan seperti Ustaz Arif tadi, tapi jangan pakai sakit gitu saja. Masya Allah. Itu mungkin serinya Ustaz
Kalau boleh memberi masukan kepada Ustadz Fahri, saya pernah di satu siang begitu semangat masih mau menghafal, melihat ada kawan satu di depan asrama itu sedang murojaah. Saya juga harus menghafal. Cari-cari tempat duduk, ada kursi yang kotor. Sebenarnya saya cuci aja kursi ini, saya jadikan tempat duduk untuk menambah hafal. Di depan asrama. Mudah-mudahan semakin banyak tempat duduk gitu. Iya, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in wa ala mursidin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Saya ingin sharing pengalaman saya di sini. Kalau masalah hafalan, ya kita sama lah. Kita sama-sama susah. Tidak sesuai target. Malah target kita 10, kita cuma dapat 6, kadang-kadang 2 ya. Nah, dan cuma sampai saya agak kesal gitu ya, manusiawi ya. Dan saya bertanya pada teman saya yang di atas rata-rata saya kan cuma dapat 5. Akhirnya dijawab sama dia, mungkin kamu mungkin Allah tidak ingin kamu ria. Kenapa? Karena ketika kamu sudah hafal 30 juz misalkan, dan saudara kamu banyak, kamu tidak sebelum menghafal itu kamu tidak ada niat untuk pamer atau ria. Dan karena ditanya itu kamu bisa menjawabnya, kamu akan dipuji. Karena Rasulullah pernah bilang kalau masalah agama jangan dipuji, ya kan? Iya kan. Karena iya, nah, sebab itu mungkin Allah tidak ingin kamu ya gitu, jangan suudzon, bersyukur pada Allah ya. Nah, kalau masalah ya kesusahan kayak mungkin ada piket atau makanan belum siap gitu saya udah biasa ya. Jadi saya di sini di rumah udah biasa susah. Udah biasa hidup susah, nyuci sendiri, makan masak sendiri. Kalau ditanya susah atau tidak, ya sama aja gitu. Susahan di sini atau di rumah, ya sama aja dua-duanya. Dan itu saja sharing saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Masya Allah, Pak Murdi sama Pak Ihsan ya. Alhamdulillah. Kalau Pak Murdi ini ingin membuktikan, jadi membuktikan dari berbagai hal. Di antaranya yang unik buat saya tuh izin ketika ya Ibu Budi mengizinkan, ya kan? Kita mengizinkan mau hafal, terus pas pulang mana hafalannya? Nggak ada, wah berabe gitu. Berabe, coba ya. Itu salah satu yang membuat motivasi. Tapi kalau antum gimana? Izin siapa kira-kira? Izin orang tua. Nanti kalau orang tua lagi gimana? Kan ada ya izin orang tua, ya, salah satu persyaratan administrasi. Izin orang tua. Saya sebagai orang tua mengizinkan anak saya juga mengizinkan untuk ikut daurah menghafal 30 juz. Itu kan menghafal 30 juz gitu. Berarti itu harus jadi catatan. Kalau orang tua antum lagi ngapain aja di sana? Ya, kayak Ardi tadi udah 11 bulan lagi nih, gimana nih? Jadi 11 bulan lagi nih saya tuh gimana nih? Ngapain aja di wajib Quran? Ya, ngapain? Seringan nunggu nasi masak, telat mulu PJ nasi. Ya mudah-mudahan itu bisa diperbaiki semua. Motivasi kembali diri kalian, motivasi jadi semangat, kembali semangat kalian untuk mendapatkan hasil yang maksimal, yang sesuai dengan doa kita semua dan tekad kita untuk bergabung bergabung di wajib Quran ini. Karena terus terang saya dalam mencermati para pendaftar itu seolah-olah banyak yang bahasa saya ngotot untuk segera datang ke wajib Quran, Tapi setelah berjalannya, bergulirnya menghafal, kok kendor ya, enggak semangatnya enggak seperti waktu mau masuk gitu kan. Jadi bla 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 banyak dipertanyakan ini segala macam. Padahal nggak ada yang sulit buat masuk ke sini, cuman ya diminta untuk beberapa persyaratan umum ya, standar. Tapi ya itulah, mungkin kalian memang perlu diberikan motivasi terus. Kita semua harus selalu memotivasi diri kita sama-sama. Tawasau bil haq, tawasau bis sabr, sesama teman ya, sama teman saling bangunkan, itu saling ingatkan. Kalau setelah halaqah masih banyak yang ngobrol, ingatkan waktunya tidur ya, sehingga kita nanti bisa bangun lebih awal untuk memulai halaqah, untuk mulai menghafal gitu ya. Jadi kedisiplinan itu penting. Intinya kesan beliau selama di wajib Quran ini ya tidak ada pengaruhnya lah, kesulitannya selalu dinikmati. Nah itu juga salah satunya yang perlu disampaikan, nikmati menghafal itu dengan senang hati. Tadi mungkin Ustaz Arif ngasih gambaran ada anak yang mampu menghafal sehingga dalam tidurnya aja, dalam mingguannya aja itu ada aturan. Kenapa? Ternyata dia itu ada syaratnya kalau setiap hari harus main futsal. Artinya anak itu menjadikan dirinya enjoy, gitu. Membahagiakan dirinya. Nah makanya antum semua bahagiakanlah diri antum dengan cara antum masing-masing, dengan tujuan untuk mendapat hafalan banyak, dengan tujuan untuk memaksimalkan halaqah antum semua. Jadi bahagiakan diri antum, nikmati apa yang antum mau nikmati. Catatannya bertujuan untuk meningkatkan motivasi antum menghafal, bukan membahagiakan diri dengan mengikuti hawa nafsu, bukan ya. Jadi jangan disalahpahami ya, maksudnya membahagiakan diri artinya mengumbar keinginan ya udah saya mau nongkrong aja gitu ya, ya. Jangan dipahami seperti itu. Jadi bahagiakan diri itu
untuk bisa mendapatkan alkohol yang maksimal, hafalan yang maksimal. Itu salah satu trik mungkin, karena belajar kehusuan itu akan didapat ketika kita merasa enak, bahagia, enjoy menjalani pekerjaan itu, menjalani perbuatan itu. Ya, itu sudah disepakati. Mungkin closingnya dari Ustaz Arif sedikit tambahan sebagai penutup juga dari beberapa hal yang perlu disampaikan. Satu lagi, nanti pada zuhur setelah makan siang, mungkin hari ini ada rusuh dari Ustaz Arif ya. Ya, oh iya makan siang. Nggak ada makan siang. Tapi ada nggak sahur? Coba angkat tangan yang nggak sahur. Yang nggak sahur angkat tangan. Ada 1, 2, akhwat, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baik, yang nggak sahur silakan cari makan di sini. Nggak, silakan ya yang ikhwan bikin nasinya, kemudian yang akhwat juga mungkin ada kali ya dari dapur sedikit, ya ceplok-ceplok telur aja mah, insya Allah ada gitu. Yang perlu saya sampaikan nanti di PD Persis ya, ada kajian sore, kajian bulanan sore dan mengundang para santri. Tapi kayaknya ikhwan aja ya, mohon maaf apa, jadi ikhwan aja yang diajak. Nanti akan disiapkan 2 angkot, maksimal 2 angkot. Jadi yang nggak kebagian naik angkot atau yang nggak mau ikut ya nggak dipaksakan juga. Tapi kami siapkan 2 angkot dan saya harapkan 2 angkot itu penuh. Setidaknya 30 orang aja masuk di dalam 2 angkot itu ya. Masuk ya? Masuk kan? Gimana duduknya itu? Masuk lah, di tengah kan bisa duduk. Di atas. Nangkel lah, saware nangkel. Ya pokoknya maksimalkan 1 angkot sekitar 12 orang masuk. 12. Pokoknya antara 25 sampai 30 orang. Ya, kita sekalian bukber di sana. Ya, bukber di sana. Namun insya Allah yang ditinggal di sini bukber juga. Ya. Tapi bukbernya sama-sama kalian. Jadi buka bersama, iftar bersama, ya nanti oleh Bu Umar dari dapur disiapkan. Ya itu aja dari saya berserah pada saya untuk closing. Saya minta barangkali ada masukan silakan, baik dari Ikhwan, dari Akhwat ya, yang sudah saya persilakan sama moderatornya siapa? Mas Ijal, silakan dibacakan masukannya apa, nanti kita ingin dengar ya. Nanti yang bisa kita segera eksekusi seperti apa namanya kursi, insya Allah maksimal besok ya. Untuk Ikhwan kita perbanyak kursinya ya. Jadi ini memang sangat mendukung. Jadi insya Allah kita akan banyak. Yang Ahwat perlu kursi lagi nggak? Angkatan lampu. Ya. Yang Ahwat perlu kursi. Lampunya disko. Lampunya kenapa? Disko. Ya, lampunya disko. Kalau lampu masih dalam proses nanti. Itu urusannya PLN udah kita ajukan. Ya. Alternatifnya ya untuk Akhwat halakoh kan biasanya maghrib sampai jam sampai isya ya, itu kan belum hafal, cuma tergantung makan aja. Sambil lampu disko nggak apa-apa lah. Kalau masih terganggu pada isyanya, udah kita nanti siapin, nanti kita kasih lampu yang gede juga untuk di saung. Boleh di saung 4 sama saung patin, ya itu boleh di situ. Ikhwan. Nanti yang Ikhwan sepanjang pada isya sampai selesai halakoh kita larang untuk ke wilayah situ, ya. Kecuali kalau pakai rok dan cadar. Coba-coba ya. Jadi boleh nanti di situ, nanti kita fasilitasi, ditambah lagi chat, nanti dikasih yang gede lagi dia, yang 2 kasih di sini sama di sana juga, diganti aja.
Baik, silakan barangkali ada masukan apa. Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa masukan dari pihak Ikhwan. Yang pertama dari ini kita lihat dari segi teknis saja. Berarti fasilitas kita sudah nyaman, sarana prasarana kita juga sudah nyaman ya. Jadi ini hanya teknis saja. Yang pertama adalah halakoh yang seringkali tak tepat karena telatnya makanan. Yang kedua adalah jalur koordinasi para muhafiz yang masih kurang efektif, yang berakibat pada harmonisasi yang terkendala karena yang ketiga, pembagian amanah kelompok yang masih kurang terkondisikan karena pada akhirnya santri bebas mau setor kepada siapa saja. Selanjutnya, tiada pengkhususan bagi yang ambil program murojaah, ziyadah, dan mutkin. Kadangkala ketika muhafiz menangani santri yang murojaah, namun antrian yang akan setor sudah banyak dan waktu jadi habis sama yang murojaah. Yang terakhir, sebelum terakhir, backup dari pengabdian yang masih kurang maksimal. Terus sebelum terakhir, tiada evaluasi rutin untuk koordinasi, evaluasi dan lain-lain yang rutin pekanan untuk para muhafiz. Dan yang terakhir yaitu saran ya dari Ikhwan, yaitu penambahan jam halakoh sebelum sholat subuh. Halakoh sebelum subuh. Masya Allah. Itulah dia dari Ikhwan yang Masya Allah. Sekarang